Kabupaten Mojokerto terdiri lebih dari 300.000 hektar lahan pertanian. Tanaman padi menjadi hasil utama pertanian daerah ini. Masyarakat setempat mengambil manfaatnya tidak hanya dari bulir padi, tapi juga merang. Di Desa Warugunung ini masih didominasi lahan pertanian. Bisa dilihat kan sekeliling saya, masih full terasering. Dan sekarang saya sama ibu mau cari damen dan merang untuk jadi bahan pewarna alami warna hitam untuk pembuatan kue. Damen adalah istilah masyarakat Jawa Timur untuk menyebut jerami. Sementara merang adalah bagian batang padi kering yang telah terpisah dari daun dan sekam. Seperti inilah bentuk merangnya. Jadi bekas padi dan batangnya ini disebut damen. Nah, ini damen sama merangnya kita kupas, lepasin dari kulit yang di luarnya ini. Karena kulit yang di luar ini gatel nanti ya Bu ya? Iya. Dengan teliti, kami memilah bagian dalam batang padi. Dari satu keranjang penuh damen, hanya sedikit saja yang dapat dimanfaatkan. Nah, ternyata benar tadi kita harus pilih yang kering. Karena kalau yang ada hijaunya sedikit tuh susah kebakarnya. Sejak dulu, masyarakat Jawa memanfaatkan abu merang sebagai bahan pewarna hitam. Selain terbukti aman untuk dikonsumsi, warna yang dihasilkan pun jauh lebih pekat. Air rendaman abu merang dicampur dengan adonan tepung tapioka untuk menghasilkan tekstur yang kenyal. Kue ini memiliki ciri khas rasa legit dengan tambahan gula pasir. Tak lupa, kami juga menyiapkan parutan kelapa sebagai pelengkap samplok. Udah jadi nih Bu. Ambil. Ini nih yang bikin makin sedap. Jangan lupa daun pandan kita taruh di sini. Ya, terus digulung ya Bu? Ya. Bungkusan samplok ini kemudian dikukus selama 20 menit. Kue tradisional berbahan alami seperti ini menghadirkan cita rasa yang lebih khas. Namun, prosesnya yang rumit membuat jajanan ini semakin sulit ditemui. Happy banget saya bisa ikut rangkaian acara Pasar Keramat dari awal dan diakhiri bikin kue yang berbahan dasar merang ini ya Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpetualang di pesisir selatan tidaklah lengkap tanpa mengarungi ganasnya ombak lautan. Teluk Perigi, Kabupaten Trenggalek menjadi titik keberangkatan kami. Sebagai perkampungan nelayan, warga setempat memutar roda perekonomian dengan menangkap ikan. Hari sudah semakin larut dan di jam segini adalah jamnya nelayan karya baru untuk mencari ikan di tengah laut. Nah, saat ini posisi saya di Teluk Perigi dan titik kita nanti adalah daerah Panggul namanya. Dan memakan waktu 2 jam. Semoga kami sampai dengan selamat. Dan ini angin sudah semakin kencang, ombak pun mulai tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap daerah memiliki caranya masing-masing untuk menangkap ikan. Tak terkecuali nelayan di Jawa Timur yang menggunakan selerek. Cara nelayan di sini mencari ikan itu namanya selerek, yaitu menggunakan 2 kapal yang besar yang sedang saya tumpangi dan 1 kapal yang berukurannya jauh lebih kecil ada di belakang kami, yaitu membentangkan jaring dan ditarik. Itu namanya selerekan. Nah. Gelombangnya tinggi betul. Setelah mengarungi lautan selama 2 jam, kapal pertama menentukan titik pelepasan jaring. Jadi sekarang para nelayan ini lagi menyiapkan pela. Jadi tujuannya itu pelanya ditaruh ke laut supaya memancing ikannya ngumpul di bawah sana. Jadi nanti kapalnya itu gelap, hanya pela ini yang menyala. Lampu yang terang akan mengundang banyak hewan kecil, sementara ikan berukuran besar akan datang dan memakannya. Suhunya pun semakin dingin. Nah, setelah menunggu 3 jam, sekarang waktunya kita menebar jaring. Karena sepertinya di bawah pelanya itu udah mengumpul banyak sekali ikan.
nggak sabar, pengen ikutan menarik jaringnya dan dapat berapa ton kita malam ini. Jaring dipasang melingkari pela, dan kemudian belasan awak kapal langsung menarik jaring. Proses menarik jaring inilah yang disebut selerek. Wah, ini dia serunya nih. Jadi dimulai di selereknya ini seperti ini. Tali dari kapal satunya ditarik lewat ini. Wah, luar biasa ini para nelayan. Jaring harus ditarik dengan cepat agar ikan tidak dapat berenang kabur. Tentu bukan hal mudah, karena aksi ini dilakukan di atas kapal yang terus dihantam ombak besar. Tapi malah hampir ketarik ke sana. Itu tadi karena ini licin sekali dan juga berat banget jaringnya. Semua jerih payah ini terbayar melihat ikan hasil tangkapan. Biasanya, hasil tangkapan dari selerek berupa ikan kecil termasuk ikan layang. Ikan ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Memang kerjasama dan kekompakan sangat dibutuhkan untuk mencari ikan di perairan Munjungan Trenggalek ini. Karena memang baharinya itu melimpah. Musim ikan layang berlangsung sepanjang tahun, dengan puncak musim terbanyak pada bulan November. Ini dia ikan hasil tangkapan kami, masih hidup, masih fresh sekali, ikan layang atau ikan teropong. Dan memang ukuran yang ditangkap sebesar ini. Jenis ikan permukaan atau pelagis ini memiliki ukuran yang cukup kecil, berkerabat dengan ikan tongkol dan tenggiri dengan ukuran yang lebih pipih. Jadi kapal yang satunya itu yang ukurannya lebih kecil untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapan, sementara yang di sini yang sedang saya berdiri itu untuk menampung jaring tadi ini. Wah. Kegiatan nelayan karya baru mencari ikan semalaman dan merasakan euforia mendapatkan ikan yang melimpah. Nah, setelah ini kami mau ke darat untuk ke pelelangan ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sejak matahari terbit, aktivitas di TPI sekaligus pelabuhan ini sangat sibuk. Mulai dari berlabuhnya kapal, bongkar muat ikan hasil tangkapan, hingga kegiatan jual beli. Kapal-kapal yang semalam melaut langsung bersandar di pelabuhan tempat pelelangan ikan. Nah, sesampainya kapal di sini langsung dikerubungi sama ibu-ibu nih. Jadi kapal sampai langsung pembeli pun ada. Nah, beruntung saya udah ada stok untuk bekal saya di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang.